'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rijalan kasira wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Biasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jiwanya, sehat badannya. Kalau sehat badannya, sakit jiwanya, maka di sini banyak wajah-wajah yang terluka sebenarnya. Enggak ya? Atau sebaliknya, jiwanya sehat, ini lihat. Ada orang yang jiwanya sakit, fisiknya sehat. Itu dia masih bisa seperti bahagia jalanin kehidupan. Terlihat bahagia, baik-baik aja. Fisik sehat, jiwa sakit. Ada juga yang fisik sakit, jiwa sakit. Wah, ini repot ini. Udah fisiknya sakit, jiwanya sakit. Misalkan ketika dia tidak sehat, fisiknya sakit, ditambah jiwanya sakit juga. Marah, nggak terima bahwa dia fisiknya sakit. Ada orang yang ketiga, yang fisiknya sakit, jiwanya sehat. Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi pada ngelamun gini? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, orang yang fisiknya sehat, jiwanya sakit. Tuh dia akan pura-pura bahagia dalam menjalani kehidupan. Terlihat tersenyum padahal hati terluka. Ada yang kedua, jiwa sakit, fisik sakit. Ini paling repot ini. Yang ketiga, jiwa sehat, fisik sakit. Meskipun fisiknya sakit, tapi karena jiwanya sehat, dia akan berjuang bahkan untuk datang ke kajian. Karena yang sehat jiwanya. Meskipun fisiknya sakit, perlu itu nggak akan jadi manja. Aku nggak akan ikut kajian dulu. Kenapa? Meriang. Tapi kalau yang jiwanya sehat, berangkat meskipun meriang. Kalaupun meninggal lagi kajian, syahid insya Allah. Halo, assalamualaikum. Benar nggak? Wah, berjuang. Karena jiwanya sehat, meskipun luarannya sakit, nggak apa-apa. Mohon maaf, para masyarakat yang ada di Gaza, saudara kita yang ada di Gaza, fisiknya meskipun sakit, tapi karena jiwanya sehat, bertahan, sehat, baik-baik aja. Nggak jadi kemudian bagaimana-gimana. Dia tetap berusaha berjuang di jalan Allah, karena yang sakit itu cuman fisiknya. Bisa jadi di sini terluka, tapi dia masih bisa tersenyum bahwa dia akan menjemput kematian dengan indah. Itu kalau jiwanya sehat. Ada orang yang keempat. Jiwa sehat, fisik sehat. Ini orang yang paling berbahagia. Dan yang sebenarnya manusia suka lupa dengan kenikmatan itu. As-sihatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Sehatnya udah dikasih. Halo, assalamualaikum. Ini kalau suara aku jelas gak sih ke bawah? Ke belakang jelas juga. Soalnya kondisi kalau
berkubah, dia sehat, jiwanya sehat, dia orang paling berbahagia. Ada orang yang dikasih waktu luang, dikasih sehat, dan dia pakai itu semua untuk kemudian beribadah kepada Allah, untuk menjemput ridhonya Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, maka dialah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kita punya waktu luang, punya sehat, dan kita manfaatkan untuk kemudian datang ke kajian. Maka mudah-mudahan setiap dari kita yang mendatangi kajian ini, Allah memberikan keberkahan buat kita semua insya Allah. Allah kasih limpahan hidayah buat kita semua insya Allah. Istiqomah semuanya insya Allah. Temanya ini. Saya lihat kesini jadi kaget ya. Nggak enak ada yang senyumin gitu. Kayak baper akunya. Soleh banget sih. Apa sih? Adakah cinta di hatimu? Ini harusnya M-nya kecil ya. Kalau mu berarti ke atas ya. M-nya besar. Adakah cinta di hatimu? Jadi cinta, ibadah itu menjadi hampa. Tanpa cinta, ibadah itu menjadi beban. Tanpa cinta, ibadah itu menjadi masalah. Saya tanya, akhwat, dihijab berat enggak? Wah, jujur aja. Berat enggak? Enggak ya. Kalau melakukan hijabnya karena cinta, maka ibadah itu menjadi menyenangkan. Karena tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan kecuali berkorban, berjuang, mati-matian, membahagiakan siapa yang kita cinta. Itu nggak ada yang jadi beban. Pernah lihat seseorang yang pacaran? Atau pernah mengalami ada pacar yang rela berkorban apapun demi pasangannya? Seseorang yang berkorban demi pacarnya, apapun dia kasih tuh. Dan dia nggak ngerasa terbebani. Kenapa? Karena ada cinta. Sayang, kamu di mana? Di rumah. Kita ke Tazkiyah. Dengerin kajian yuk. Tapi kan jauh. Nggak apa-apa. Aku yang antar kamu. Hujan. Semangat hujan juga. Sayang, aku ajak main yuk. Kemana? Ke puncak misalkan. Meskipun hujan-hujanan, tapi karena demi sang kekasih yang dicinta, dia siap berkorban apa aja. Kalau urusannya udah dengan pacar, dengan pasangan yang dicinta, wah, dilakukan apa aja tuh yang terbaik pasti. Bukan hanya Kenapa? Yang pacaran itu lebih romantis daripada yang sudah nikah. Ayo. Kepikiran gak kenapa? Kenapa yang pacaran itu lebih hot, lebih rapet daripada yang udah? Coba yang udah nikah, ada? Oke, saya tanya. Pernah sleep call gak sama pasangan? Nggak pernah kan? Sleep call sama suami. Gil, romantis banget. Dia tuh bisa sampai makan spaghetti aja sampai gitu. Terus dicocolin, tau nggak? Yang es krim dicocolin di hidung gitu. Itu ada itu. Karena kalau suami istri yang melakukannya, pahalanya besar. Tapi kalau pacaran, nafsunya yang besar. Makanya lihat, sesuatu yang beresensi bernilai jadi ibadah itu kadang jadi berat buat dilakukan. Kenapa? Karena setan gak suka kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setan itu suka kalau kita maksiat. Maka kalau misalkan kegiatan dakwah, kegiatan ibadah, itu meskipun udah dipromosiin, udah diseringin, meskipun sudah dipromosi mungkin gak tertarik. Tapi kemaksiatan gak perlu dipromoin aja udah rame. Apalagi dipromosiin. Sholat
berjamaahlah ke masjid. Meskipun dibikin spanduk, kan orang nggak tertarik. Tapi kalau misalkan ibu-ibu beli satu, gratis satu, diskon besar, wah, saya lihat. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, kita akan tergantung dari apa yang kita cinta. Maka sejatinya permasalahan cinta itu permasalahan yang utama. Karena saya pernah sampein ya, ada yang protes, kenapa Kang Boni bahasnya tentang cinta terus? Hidup kita ini bukan tentang cinta loh Kang. Banyak yang harus kita pelajari. Tauhid. Banyak harus yang kita pelajari. Fikih, halal dan haram. Banyak yang harus kita pelajari. Bagaimana cara yang benar untuk sholat. Saya jawab gini aja. Emang bisa ngelakuin itu semua tanpa cinta? Enggak. Cinta itu dasar. Dasar dari kehidupan ini adalah cinta. Kalau kata Rocky Gerung, cinta itu adalah warisan yang paling purba. Itu bersin atau batuk itu? Kaget saya takut. Takut kerukiah. Jadi cinta itu dasar dari segalanya. Butuh cinta. Maka saya suka ingetin, berkali-kali saya nggak akan bosan. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada manusia yang menjadikan sesuatu atau mencintai sesuatu seperti bagaimana dia seharusnya mencintai Allah. Ada orang yang sampai rela berkorban demi sesuatu yang harusnya pengorbanan itu dan di jalan Allah. Ada orang yang saking cintanya sama klub sepak bolanya, ketika klub sepak bolanya dihina, dia siap menghilangkan nyawa siapa yang menghina klub sepak bolanya. Ada orang yang saking cintanya kepada organisasinya, kelompoknya, komunitasnya, itu dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk membela kelompoknya. Ada nggak? Halo, assalamualaikum. Ada orang yang saking cintanya sama SMA-nya, dia rela untuk mati-matian mempertahankan nama sekolahnya di jalanan. Ada nggak? Saya sarankan, mumpung ada online sama Pak Bima Arya. Kalau di Bogor banyak yang tawuran, tolong dikumpulkan aja Pak. Kirim ke perbatasan Gaza. Marawa parang negara data. Langsung aja praktek di Gaza. Ngapain? Ketololan yang luar biasa. Ketika kita saling menghilangkan nyawa hanya sebatas nama SMA, harga diri. Satu nusa, satu bangsa kok saling mangsa. Aneh. Degradasi intelektualitas. Degradasi moralitas. Ketika kita sangat mudah menghilangkan nyawa seseorang. Ketika kita dengan mudah mengedepankan nafsu seksualitas juga. Ada orang ada yang sampai kecintaannya berlebih kepada pasangannya. Sampai seorang wanita rela memberikan keperawanannya bagi laki-lakinya karena takut laki-laki itu pergi. Janji cuman sekali. Taunya dilakukan berkali-kali. Akhirnya berkembanglah sebuah opini. Curhat di Oyo.
Saya tuh suka lihat di sosial media, jadi deg-degan sendiri gitu. Ih, ngeri banget. Generasi kita. Bermasalah dari apa sih, Kang? Salah penempatan cintanya. Kalau ada seorang suami selingkuh, dia bukan sedang menyelingkuhi istrinya. Dia sedang mengkhianati Allah. Karena janjinya sama siapa? Sama Allah. Emang ketika akad nikah istrinya ada? Enggak, dia janji sama walinya. Dan dia berjanji kepada Allah untuk setia. Maka sebenarnya yang sedang dia khianati bukan istrinya, bukan mertuanya, tapi siapa? Allah dan Rasulnya. Lihat Quran surat Al-Baqarah, ayat-ayat awal. Posisi sebelah kiri. Pasti soalnya ya tamu. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu percaya kepada sesuatu yang ghaib. Ini menarik. Bagaimana kita bisa mencintai seseorang? Halo, Assalamualaikum. Gimana caranya kita bisa mencintai seseorang? Nggak pernah jatuh cinta. Gimana caranya kita bisa mencintai seseorang? Nah, coba. Gimana caranya kita bisa mencintai seseorang? Dari mata turun ke itu kan. Teman-teman suka sama seseorang dari lihat kan? Nggak mungkin tiba-tiba teman-teman bangun tidur langsung Asep. Nggak mungkin. Siapa Asep? Ketemu aja belum gitu. Pasti lihat dulu. Lihat dulu. Atau dengar kisahnya. Kalau wanita solihah kan dikasih tahu kisahnya udah langsung gitu. Kalau wanita solihah ya, cukup dia dikasih tahu kayak gini. Teh ada laki-laki yang udah siap nikah. Masya Allah, dia hafiz Quran. Soleh banget. Dan Masya Allah tampang juga ya oke lah. Dia dari keluarga yang baik-baik. Kira-kira kamu mau nggak? Insya Allah mau kalau kayak gitu. Karena baik agamanya. Udah nggak lihat fisik lagi kalau wanita yang solihah. Ayo pilih. Gak percaya ya? Yakin. Kaya jauh dari Allah, miskin tapi bertakwa. Pilih yang mana? Oke, kan katingali? Kalau kita makan enggak ya? Pilih yang mana? Cantik, kaya, solihah, atau yang biasa aja, cantik, kaya, solihah? Yang mana? Tuh dua-duanya mereka mah mau empat-empatnya juga boleh karena boleh poli. Kalau kamu cuma satu. Kemarin ada seorang wanita nanya ke saya, Ustadz, boleh nggak sih aku tuh punya dua suami gitu? Bales suami aku ya nggak boleh. Ekstrim banget pertanyaannya. Suka di luar Nurul. Coba kalau kita pikir-pikir lagi. Dari mata turun ke hati, itulah dasar dari mana datangnya cinta. Maka ada istilah ma'rifat, kamu mengenal Allah. Siapa Allah bagimu dan bagaimana kamu di hadapan Allah hari ini. Ini penting. Ketika kita sudah mengenal Allah, dari mana? Dari apa yang kemudian kita lihat, dari apa yang kemudian kita rasakan, dari apa yang kemudian kita dengar. Lihat, dengar, rasakan. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 misalkan. Posisi sebelah kiri paling atas. Aku takut ya gitu-gitu ya. Kayaknya itu. Walaqad zarona li jahannam. Ini susah ya. Saya tuh biasa pakai mic yang jalan-jalan ya. Kalau disuruh diem tuh jadi takutnya serius banget ya. Ini gimana aku jalan-jalan pakai ini susah. Kayak langsung di penjara gitu aku tuh. Jadi suruh pendiem. Walaqad zarona li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaikal
an'am balhum ado. Walaqad zarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan pasti kami akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Mereka diberikan kemudian hati tapi tidak pernah dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia dikasih mata tapi tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Aha, ini baru cek. Ini sama nggak kayak gini? Nah, gini. Mereka memiliki hati tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki pendengaran tapi tidak pernah dipergunakan untuk kemudian. Nah, justru potensi yang sudah Allah berikan dari apa yang kita bisa lihat sekarang. Kita bisa dengar, apa yang kita bisa rasain. Ini harus dipakai sebaik-baiknya untuk kemudian kita bisa mengenal Allah. Contoh, apa yang kita lihat, apa yang kemudian kita dengar, apa yang kemudian kita rasakan. Apa yang kita lihat, bagaimana kemudian Allah meninggikan langit tanpa tiang. Bagaimana kemudian Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagimu. Bagaimana kemudian Allah bisa menurunkan air hujan. Allazi ja'alakum fil sama bina wa anzala minas sama'i ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Siapa yang bisa naruh rasa ke dalam buah-buahan yang sering kita makan? Apel, duren. Pernah makan duren? Coba, disiramnya pakai air, ditanamnya di tanah. Kenapa ada rasa yang luar biasa di dalam? Apel sama-sama disiram pakai air, tapi kenapa rasanya berbeda? Jeruk, pernah mikirin sampai sejauh itu kan? Hebat banget. Pisang, semuanya bermanfaat. Jantungnya, buahnya, batangnya, daunnya, semuanya bermanfaat. Kucing lebih hebat daripada pendengarannya manusia. Matanya kucing dalam melihat lebih hebat daripada matanya kemudian manusia. Tapi kucing gak punya akal. Gak bisa mencerna informasi. Dari situ bisa jadi apa, bisa bagaimana, gak bisa. Tapi kita itu bisa. Kalau manusia bisa. Dia kadang perlu masalah dulu untuk kemudian dekat sama Allah. Harus dikasih utang dulu baru kemudian dekat sama Allah. Harus jatuh tempo dulu baru dekat sama Allah. Harus disakitin dulu baru bisa dekat sama Allah. Harus gagal nikah dulu baru kemudian bisa dekat sama Allah. Ada yang kemudian harus di KDRT-in dulu baru bisa dekat sama Allah. Harus diselingkuhin dulu baru bisa dekat sama Allah. Bayangin, terkadang jadi manusia kita harus menjalani fase butuh sesuatu dulu baru mengenal Allah. Itu juga udah untung, lumayan. Iya, daripada nggak sama sekali. Ada orang yang dapat sesuatu justru malah makin membuat dia jauh dari Allah. Azab ini. Diputusin, bunuh diri. Gagal nikah, bunuh diri. Nauzubillah, kemarin ada yang viral di sosial media, ya rahmukallah. Di sosial media ada yang viral. Seorang wanita gagal nikah. Udah semuanya cetak, undangan cetak, souvenirnya udah dicetak. Ternyata gagal nikah. Akhirnya gantung diri. Coba. Kita mungkin bisa bilang gini, ih kenapa sih harus bunuh diri? Sayang banget. Tata menggali hikmahnya. Kalau sesuatu yang kita cintai itu melebihi cinta kita kepada Allah, repot jadinya. Maka tadi, saya tadi pakai analogi yang penonton sepak bola. Meskipun saya Persib, mau Persib menang, alhamdulillah. Mau Persib kalah, ya udah. Gak yang jadi kemudian saya uring-uringan. Ketika saya ketemu The Jack, saya harus jadi musuh. Enggak. Saya ketemu sama siapa? Teman-teman Persis Solo atau teman-teman yang lain harus jadi musuh Arema, gak pernah, wallahi. Orang bapak saya The Jack, demi Allah gak pernah saya kepikiran gitu. Orang bapak saya sakit, saya antar ke rumah sakit. Coba, sepertinya saya satu-satunya itu.
Persib yang setia sama Persija. Bapak saya pengen baju Persija, saya yang beliin. Padahal saya Persib. Dipakai sama bapak saya ke masjid. Itu kalau bapak saya dipukulin di komplek, itu saya akan perangi mereka juga. Coba. Kalau kita cintanya sama Manchester United misalkan. Pendukung yang paling sabar. Pendukung MU. Cinta sama MU, meskipun Handi Boninya Liverpool, teman-teman gak jadi benci. Siapa yang tahu sih ya? Handi Boni, wah itu dia Liverpool sejati, gak usah datang. Kenapa? Saya MU sejati. Wah, kepada Allah untuk kemudian merendahkan teman-teman. Gak ada. Karena di hadapan Allah yang dilihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Masalahnya, siapa yang lebih takwa di antara kita? Gak ada yang tahu. Handi Boni cuman kelihatan seperti yang soleh. Oh ini bisa kia. Ini lihat. Ada efek itunya. Kok bagus ya? Anu iman teh. Cici. Halo. Apa sih tadi bahasa apa sih? Oh MU. MU yang kalah 5, udahlah. Coba bayangin. Kalau kecintaannya besar sama Allah, nggak jadi alasan. Saya suatu saat mikir, kenapa saya harus membenci seorang yang pemabuk? Tanggi saya Handi, Bon. Kenapa sama jadi benci sama yang mabuk? Yang dibenci itu sikap dan sifat. Jangan orangnya aja. Buat mabok masih dikasih kenikmatan untuk merasakan mirasnya. Benar gak? Yang zina aja masih dikasih rasa nikmat sama Allah dalam berzinanya. Saya pikir kenapa saya jadi orang yang kemudian membenci sahabat saya. Tapi gimana caranya saya justru menjadi wasilah hidayah buat dia. Untuk saya tetap berusaha untuk mencintai dia karena Allah. Tapi bukan mencintai kemaksiatan dia, enggak. Tapi saya mencintai dia karena Allah, sehingga akhirnya saya berusaha untuk mengajak dia supaya lepas dari kemaksiatannya, supaya dekat sama Allah. Kadang, ketika kita sudah ngerasa udah ke masjid, kita akhirnya ngerasa di titik bahwa saya udah paling soleh. Sehingga akhirnya kita memandang kemaksiatan itu seolah-olah, setan ningali neraka. Padahal belum tentu, jangan-jangan. Halo, Assalamualaikum. Jangan-jangan justru kita yang berpindah dari kemaksiatan satu kepada kemaksiatan yang lainnya. Jangan-jangan sejatinya kita ninggal, udah emang kita udah gak judi, kita udah gak mabok, kita udah gak zina, mungkin udah gak gitu lagi. Tapi ternyata kita menyimpan dendam dengan saudara kita. Kita menyimpan apa? Dengki sama saudara kita. Kira-kira ini bermasalah gak? Nggak kelihatan, brother. Ngeri. Maka kalau udah pakai standar cintanya Allah, kita akan pakai juga standar cintanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya cinta di hati kita, ini penting, saya ulangi ya. Maka lihat karakter orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman, ya rahmukillah. Orang yang beriman, kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ciri orang yang beriman, kecintaannya sangat besar. Ketetapan dari Allah. Saya ulangi. Kelemahan orang-orang di akhir zaman adalah tidak menerima ketetapan yang datang dari Allah. Dikasih hujan, pengennya panas. Dikasih panas, pengennya hujan. Dikasih dingin, pengennya anget. Dikasih yang panas-panas, pengennya dingin. Dikasih konsumsi, dikasih nggak? Aku nggak ada ya. Kok beda gitu sih? Oh mungkin ujian buat saya lebih besar. Jadi dikasih konsumsi, apa aja konsumsinya sih? Roti.
Itu kok ada Pocari Sweat juga? Dikasih Pocari juga? Oh beli sendiri. Dikira dikasih. Itu minuman kesukaan aku juga. Tapi aku nggak usah. Nggak terlalu berharap gimana sih. Coba dikasih ini, pengennya yang itu lagi. Nggak ada Pocari, malah pengen Pocari. Padahal udah biasa aja. Itu salah satu menerima ketetapan dari Allah. Penyakit akhir zaman ini salah satunya suka tidak menerima ketetapan yang datang dari Allah. Banyak itu. Lihat, orang ketika punya masalah ekonomi, solusinya apa? Judi online. Jadi sahabat Zeus Indonesia tuh. Ada yang solusi ekonominya dengan pinjol. Sampai 14 aplikasi. Saya ketemu kemarin sama jamaah tuh, datang ke rumah saya. 14 aplikasi pinjol. Jamaah saya DM. Ustaz, bantu saya Ustaz. Kenapa? Saya minjem pinjol. Minjemnya 1.500.000, harus balikinnya 3 juta. Saya bilang emang berkali lipat gitu ya. Saya tuh bukan sekedar takut riba ya, minjem ke bank itu. Takut gak kebayar, makanya gak pernah minjem. Biasa, pinjol saya gak pernah ikutan, takut gak kebayar. Males, jangan cari-cari masalah. Mau beli handphone, gak usah kredit, gak bisa, gak usah. Maksain. Ada yang viral kemarin. Jadi pembeli pertama iPhone 15. Taunya ditagih sama temennya. Kan malu jadinya. Cie, kata temannya di komen. Cie, jadi orang pertama beli iPhone 15. Bro, transfer dulu bro, utang lu bro. Coba bayangin. Ngapain jadinya malu? Maka ikhwan dan akhwat yang saya muliakan karena Allah. Permasalahan yang paling pertama dari kita dalam beribadah adalah mustahil kita bisa nikmat sholat. Siapa? Halo, Assalamualaikum. Yang menghidupkan kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Yang memberikan rizki kepada kita siapa? Yang kemudian membuat kita senantiasa bahagia siapa? Yang membuat kita sehat? Yang membuat kita sembuh? Yang membuat kita kuat? Yakin gak? Halo, Assalamualaikum. Yakin gak? Yakin gak bahagia kita bersama dengan Allah? Yakin gak tidak bahagianya kita karena jauh dari Allah? Mulai berkurang, nah ya. Yakin bahagianya kita dengan Allah? Meskipun kita nggak punya uang, harta yang banyak, tapi bisa bahagia meskipun kita tidak punya harta, nggak punya kesehatan, kita sakit, tapi kita dekat sama Allah. Yakin tetap bahagia dengan Allah? Benar? Gagal nikahnya, tetap bahagia dengan Allah? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mau kayak gimana pun, kalau sudah menjadi ketetapan Allah, tetap bahagia kita bersama dengan Allah. Mau gimana lagi kita? Semuanya udah disetting, diatur sama Allah. Gak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Gak mungkin. Sesuatu yang buruk menimpa kita, itu pasti awalnya gara ulah perbuatan dari Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 214-nya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Padahal belum datang ujian kepada kamu. Ujian yang kemudian senantiasa memberatkan jiwa kamu. Senantiasa menggoyahkan keimanan kamu. Seperti bagaimana kemudian orang-orang terdahulu itu diuji. Ujian kita baru apa di Indonesia ini? Saya sampaikan kemarin. Orang Yahudi kalau ke Indonesia, brother, itu nggak akan ngancurin masjid. Nggak akan bakar Quran. Tapi kalau misalkan orang Yahudi datang ke sini, ngancurin masjid, saya yakin. Preman Bogor pun yang nggak pernah ke masjid, marah itu. Orang yang masih mabok pun marah itu. Itu preman saya di Indonesia, di Bandung. Preman Cicadas. Ketika ngelihat Yahudi membombardir Gaza, itu preman Cicadas. Masih belum sholat dia. Masih sering mabok tiap weekend. Tapi ketika ningali gitu, aing mun aya di ditu udah ku aing tenggelan sih Yahudi ya. Gitu. Ternyata dia masih ada kecintaannya.
Cuman dia kemudian belum menerima sepenuhnya untuk dia menjadikan dirinya cinta benar-benar sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada nggak sahabat Nabi yang masih mabuk ikut perang? Ada nggak? Ada. Yahudi kalau datang ke Indonesia, Bu, Pak, A, Teh, nggak akan ngancurin masjid, nggak akan bakar Quran, takut dia. Yang dihancurkan apa? Sikap dan sifat, moralitas, intelektualitas dijadikan bodoh, dijadikan miskin. Salah satunya apa? Dirusak wanitanya. Kalau rusak wanitanya, maka keturunan bangsa Indonesia akan rusak juga. Kenapa? Karena wanita itu apa? Madrasatul ula. Madrasah pendidikan pertama bagi anaknya. Anaknya gimana, bagaimana pendidikan dari orang tuanya. Salah satunya pegangan dari ibunya. Cari istri yang benar-benar solihah. Yang menjadikan Quran, hadis sebagai hukum dalam kehidupan. Yang dia menjadikan kemudian parameter kebahagiaannya bersama dengan Allah dan Rasulnya. Cari yang kayak gitu. Jangan cari yang perempuan yang manja. Enggak. Saya senang istri saya banyak anak itu. Saya suka istri saya banyak anak. Kenapa? Artinya saya berhasil memberikan ruang amal soleh bagi istri saya. Orang mikir punya anak aja stres. Aduh, saat saya ngurus anak 2 aja udah capek, apalagi punya anak 4. Dia akan capek seumur hidup dia. Karena dia nggak bisa memandang bahwa anaknya adalah sarana amal soleh dia kepada Allah. Dan ketika dia punya anak itu adalah rizki dari Allah. Saya tuh suka bilang kenapa kok punya anak mau ditahan-tahan segala. Kalau udah rizkinya dapat. Teteh mau berjuang bertahun-tahun, mohon maaf, teteh mau berjuang tiap hari. Berhubungan suami istri saking pengen punya anaknya. Pagi geder, siang geder, sore geder, malam digeder. Kalau kata Allah belum waktunya dapat, nggak akan dapat itu. Tapi kalau rizkinya udah dapat, ditahan-tahan. Anak saya yang pertama, besar, TK, datang ke saya. Papa, tadi aku habis nganter mamam, disuntik. Disuntik? Saya cerita sama istri saya, mamam disuntik apa? Papa maaf aku gak cerita. Aku ngasih jeda waktu dulu, gak boleh, berhenti, gak boleh. Rizki dari Allah, jangan ditahan-tahan. Kenapa kamu takut punya anak lagi? Enggak Pap, masuknya ngasih jeda waktu supaya kita tuh bisa ngurus anak. Siapa kita? Kita dimampukannya pun sama Allah. Bismillah mam, kalau ada rizkinya gas. Serius. Saya target anak 11. Rame gitu. Jadi kalau ada yang kan kebayang lagi rame deh, cet. Aya nu nerekel kanu tangkal jambu misalkan. Itu kamu siapa? Ayo turun. Banyak gitu anaknya. Seneng itu. Artinya mohon maaf. Kalau kita berbeda pendapat nggak masalah tentang itu. Tapi kalau saya yakin Allah yang menitip saya tuh mau saya 24 jam di rumah, apakah saya bisa menjaga anak saya? Halo, Assalamualaikum. Saya 24 jam di rumah, apa saya bisa menjamin anak saya selamat? Saya kerja misalkan, apa saya menjamin kemudian saya bisa kemudian menghidupi anak saya? Yang bisa betul-betul menghidupinya Allah. Saya cuma bisa berikhtiar. Ikhtiar saya pun dikasih kekuatannya sama Allah. Dikasih rizkinya sama Allah. Kenapa kita jadi ambil perannya Allah? Kalau udah cinta sama Allah, yakin sama Allah, apa yang gak akan dikasih sama Allah sama hamba yang dicintainya? Ibu sayang sama anak, apapun akan diberikan, bener gak? Anak minta mainan, kasih. Anak minta ini, kasih. Bela-belain bahkan. Anak itu kadang pura-pura sakit supaya gak bisa sekolah. Orang tua pura-pura sehat supaya anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bener gak? Itu pengorbanan anak, pengorbanan orang tua kepada anak. Orang tua yang bener nih ya. Orang tua yang bener kepada anak kayak begitu. Karena apa? Atas dasar cinta kepada anaknya. Orang tua nerima nggak anaknya disakitin? Nggak terima. Kenapa? Atas dasar apa itu? Cinta. Pertanyaannya, kalau cinta doang sama anak, tapi nggak cinta sama Allah, repot jadinya. Karena kita akan selalu mendapatkan yang baik-baik saja dari anaknya. Ketika anaknya ada sesuatu yang buruk, kita nggak akan terima. Tapi beda kalau kita mencintai anak karena Allah. Karena yang lebih besarnya jadi siapa? Halo, Assalamualaikum. Yang lebih bersama kuliah karena Allah. Kalau kuliah karena pengen lulus, maka akhirnya kita akan menimbang rasa, lagi males nggak akan kuliah. Bahkan ada kaidah kayak gini, kalau dosen nggak masuk kita bahagia. Coba tanya. Dosen nggak masuk bahagia atau sedih? Ada di sini mahasiswa
Yang dosen gak masuk kita sedih, langsung laporan ke ruangan. Pak, saya pengen kuliah Pak. Tolong ganti dosen penggantinya Pak. Saya udah jauh-jauh datang dari Just Lion. Di mana itu Just Lion? Jasinga Pak. Siswa gitu. Kalau kuliahnya karena beribadah kepada Allah, nggak mungkin dia kuliah jadi maksiat kepada Allah. Cari kosan yang dekat dengan kampus supaya kemudian tepat waktu datang ke KAH dipakai zina tempat kosannya. Apa itu? Dikira ada bedug. Halo, kebayang nggak maksud Papa? Kalau nggak ada cinta sama Allah dalam setiap lini kehidupan, repot. Kuliah, sekolah, kerja, sama. Kalau kerjanya bukan karena Allah, maka dia akan melakukan kecurangan dalam pekerjaan itu. Berapa banyak yang kerja karena rakyat, tapi ujungnya kemudian maksiat kepada Allah. Dengan apa? Zolimi rakyat. Dengan apa? Korupsi misalkan. Ada nggak? Banyak. Kenapa? Karena jadi pejabat yang bukan karena Allah. Tapi kalau jadi pejabat yang karena Allah, maka dia akan jadikan pekerjaannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau jadi kemudian aparat, jadi aparat karena Allah, maka dia akan menjadikan dia dalam beribadah. Pekerjaan itu menjadi ibadah kepada Allah dengan apa? Menjaga amanah yang dititipkan oleh rakyatnya. Itu kalau karena Allah semuanya. Dai karena Allah sama. Ustadz yang kemudian berdakwah karena Allah. Dia nggak ngarepin apa-apa lagi selain kemudian perubahan karena Allah. Dia bisa dakwahnya karena Allah. Dia nggak minta apa-apa lagi. Apalagi minta Pocari Sweat. Enggak. Kalau semuanya karena Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman khasi. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ahabbul a'mali lillahi ta'ala iman billah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman. Allah ngerti nggak sakit hatinya kita? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini ini? Allah yakin, Allah tahu nggak sakit hatinya kita? Allah tahu berapa beratnya beban kehidupan kita? Maka mengapa kita masih mengeluh seolah-olah merasa masalah kita yang paling berat dan Allah nggak tahu apa-apa? Seolah-olah Allah tidak akan membantu kita sedikit pun. Saya bukan menggampang, itu ego, gengsi, nafsunya kita mengalahi cinta dan iman kita yang harusnya kepada Allah. Apa yang bikin berat kita untuk sholat? Nafsu syahwat kita yang jauh tidak menginginkan Allah. Apa yang membuat kita susah untuk berhijab? Gengsi nafsu kita. Maka mulai dari sekarang, taubat, benar-benar taubat. Cek apa perintah Allah yang belum kita kerjakan. Cek apa larangan Allah yang masih kita lakukan. Jangan timbang iman pakai rasa. Enak, tidak enak, suka, tidak suka, jangan. Tapi bagaimana kemudian kita menjalani keimanan ini? Justru dengan apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Apa yang kemudian Nabi suka dan apa yang Nabi tidak suka. Maka cinta itu hidupkan di dalam hati kita. Anak saya 4, istri saya 1. Tolong jangan dibalik. Video Palestina. Gak mau, takut. Lihat. Nggak mau, takut, aku suka nangis. Jangan sampai takutnya kamu, kasihannya kamu, mematikan hati kamu untuk kemudian peduli sama saudara kamu. Lihat, kadang kita di skip kan, ngelihat kayak gitu tuh. Aduh, nggak tega, nggak tega. Dari awalnya nggak tega, kita lupa akhirnya. Jadi nggak peduli. Kasih lihat, lihat sayang, lihat. Kasihannya papa ya, lihat terus sampai kamu nangis, sampai kemudian ada rasa. Baru setelah lihat saya tanya, apa yang bisa kamu lakukan Kansa? Kansa harus ke sana ikut perang. Enggak se-ekstrim itu. Sekolah ada rakyat di Gaza yang pengen sholat di atas sejadahnya, tapi dia hanya bisa sholat di atas puing-puing reruntuhan bangunannya. Kansa baca Quran yang benar.
Karena ada masyarakat di Gaza yang pengen punya mushaf Quran kayak Kansa. Kansa, sayangi papa dan mamakan Allah yang benar. Karena ada rakyat Gaza yang merindukan pelukan ayah dan orang tua. Nangis. Ini namanya pembelajaran atas dasar cinta kepada Allah. Kita dekatkan ke sana. Ibu bingung kan sekarang? Bagi yang sudah punya anak ABG, usia 15 tahun ke atas, bingung ngajak sholatnya gimana? Dibangunin subuh, ngamuk. Aing mau. Rudek itu bu. Kenapa bu? Pendekatannya udah jangan pakai marah-marah sekarang. Ketahuilah, dulu ibu memaksakan anak sholat, bukan memahamkan anak sholat, gitu aja. Dulu ibu paksa anak ibu sholat. Sehingga yang ada dalam dia doktrin dalam beramal ibadah kepada Allah. Dia nggak kenal siapa yang harus saya ibadahi. Dia cuma tahu pemaksaan orang tuanya untuk beribadah kepada Tuhannya. Pahamkan kepada anak kepada siapa dia harus menyembah. Saya nggak mau anak saya sholat gara-gara saya. Awalnya gitu. Mau sholat mau. Papa bangunin Kansa subuh-subuh. Kansa bangun. Dah saya tinggalin. Berikutnya sholat. Jam 8 pagi subuh. Allahu Akbar. Saya tanya sholat apa saya? Duha. Sholat subuh Pak. Emang subuh jam 8? Terlambat. Nggak ada yang bangunin? Ada. Terus kenapa? Kansa tidur lagi. Salah siapa? Kansa. Siapa yang ngasih kaki sama Kansa? Papa, mamam, atau Allah? Allah. Apa balasan Kansa? Rasa terima kasih Kansa sama Allah udah dikasih kaki bisa kakak buat jalan, kakak bisa buat lari. Apa terima kasih Kansa sama Allah? Kansa nggak usah terima kasih sama papa. Allah, nikmat Allah yang diberiin sama Kansa. Allah. Tumbuh kembali. Kansa sholat jam 5:30 subuh. Tiba-tiba nangis. Papap sama mamam jahat. Kenapa? Aku nggak dibangunin buat tahajud. Nanti gimana Kansa? Pertanggungjawabannya sama Allah. Coba. Saya cuma mikir gini, saya bersyukur. Cuman saya mikir gini, Allah. Dicerdaskannya sama Allah, dikuatinnya sama Allah. Ikhtiar kita apa bu? Ikhtiar kita mendakwahkan, mencontohkan dengan cara yang baik sama anak kita. Apalagi usia yang 15 tahun ke atas. Udah. Ambil hatinya dengan menebar kebaikan kita sama anak kita bu. Dipaksa buat soleh, apalagi keras, susah bu. Nak, sholat nak. Kamu tahu azab Allah nak. Wah itu bu. Ngeri dia bu udah. Paling dia ngomong, lah gitu. Makin nurus tunjung itu nanti. Udah aja sok, banguninnya pelan-pelan sayang, bangun dulu. Subuh yuk sayang yuk. Ini udah disiapin teh manisnya buat kamu ya. Kalau bangun. Bangun. Kita sholat aja. Dia masih belum sholat, kasih tahu lagi. Sayang, udah mau sholat belum? Belum. Terus aja pelan-pelan. Raih hatinya. Nanti malah dibalikin bu, kalau kita kasar. Mama sering ngaji tapi kasar sama anaknya. Duh, gitu bu. Karena orang yang gak soleh itu selalu memandang bahwa kita itu belum sempurna. Dan kita itu sok sempurna akhir. Akhirnya tugas kita apa? Merendah dan mengambil hatinya dengan kebaikan demi kebaikan. Bisa melakukan kayak gitu kalau apa? Balik lagi. Kita bisa beramal baik kepada orang yang bersikap buruk sama kita ketika ada dasar cinta di hati kita. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan kemudian. Allah tidak menciptakan dua hati dalam diri manusia. Tapi Allah hanya menciptakan satu hati dalam diri manusia. Satu hati inilah yang hanya layak dimasuki kecintaan kepada Allah. Kalau sesuatu yang masuk selain Allah, maka yang lain di dalamnya harus pergi. Teteh mencintai suami, maka yang lainnya harus pergi. Teteh mencintai sahabat atau teman, yang lainnya harus pergi. Yang lainnya harus pergi. Tapi kalau kita mencintai Allah, yang lainnya boleh masuk berdasarkan kadar kecintaan yang tidak boleh lebih daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Lihat Quran surat At-Taubah nanti ayat 24.
Saya kira itu dulu aja. Kalau ada yang mau bertanya dulu, dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau sharing, saya itu mau sharing. Siap. Silakan. Ada? Keberkahan dan juga pencerahan bagi kita semua dari Ustadz Hani Boni tadi. Oke, baik. Hadirin sekalian, meningkat acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Oke, untuk sesi tanya jawab kali ini akan kami berikan kesempatan kepada satu penanya Ahwat dan satu penanya Ihwan ya, yang akan kami berikan kesempatan kepada seluruh hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk menanyakan langsung kepada pembicara kita Ustadz Handi Boni. Oke, baik, kepada hadirin yang sudah mempersiapkan pertanyaan bisa langsung diperkenankan untuk mengangkat tangan. Ketika nanti sudah dipersilahkan akan Pojok kanan. Coklat kerudung. iya, Yang silakan pakai panitia kerudung untuk coklat teteh itu ya? yang berkerudung coklat ya. Sama itu ada tuh. Saat yang Boleh. belakang bapak-bapak. Silakan. Teh. Satunya mungkin dari bapaknya Ustadz, bapak sebelah kiri ada yang mau bertanya Ustadz. Iya. Iya, Silakan Teh. dari tetehnya terlebih dahulu ya. Lutfi. Luffy One Piece. Luffy, Lutfi. Lutfi, Ya, tapi biasa. Lutfi. Ya Lutfi aja. Kuliah, kerja, Kerja. kerja. Tinggal di mana? Tinggal ini kos di belakang Apung. Oh, Ya. emang kuliah kerja daerah sini. Kerja di SD Taskia. SD? Taskia. Oh, SD Taskia. Guru berarti. Oh, guru apa? Guru. Nanti ada Oh, guru SD. Apa sih? Guru SD. Iya, Bapak. Guru SD itu berarti semuanya ya? Hah? Ya udahlah, Teh, pertanyaannya lah. Nggak terlalu kedengeran soalnya kesini. Ustadz, berbicara soal cinta, kadang kita itu salah mengartikan, Ustadz. Nah, salah satu Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa jika kamu bahagia dan teringat seseorang, artinya kamu mencintai orang itu. Lalu sebaliknya, jika kamu bersedih dan teringat seseorang, artinya orang itu mencintaimu. Pertanyaannya Ustadz, apakah hal tersebut dibetulkan? Itu saja Ustadz. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke Apa sih pertanyaan tadi? Jika kamu mencintai, jika kamu bersedih, jika kamu mengingat seseorang, iya. coba siap, maaf. Jika kamu bahagia Dan teringat seseorang, dan teringat seseorang, artinya kamu mencintai orang itu. Ya. Lalu sebaliknya, jika kamu bersedih dan teringat seseorang, artinya orang itu mencintaimu. Bin Abi Thalib, oh, ya. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut dibetulkan Ustadz? Karena kan terkadang kita salah kaprah. terlalu berlebih di seseorang yang paling kamu benci. Begitu juga sebaliknya. Jangan terlalu membenci sama seseorang, karena bisa jadi seseorang yang kamu benci itu suatu saat akan menjadi seseorang yang paling kamu cintai. Ketika kamu bahagia mengingat seseorang, maka ketahuilah bahwa kamu adalah seseorang yang sedang mencintai dia. Saya katakan benar. Kenapa? Karena cinta itu pasti membahagiakan. Kedua, ketika kamu bersedih adalah ketika kamu mengingat. Ketika kita bersedih mengingat seseorang, bisa jadi seseorang itu betul-betul mencintai kamu. Entah lautan kesedihan mana yang sudah kita lalui. Sejatinya orang yang senantiasa kita harapkan mencinta justru hadir dalam lautan luka. Maka saya selalu sampaikan, ini menjadi benar ketika datang kepada orang yang tepat. Dan lebih tepat lagi, ketika apa? Seseorang yang senantiasa mencintai, itu tidak akan berusaha untuk saling melukai sebenarnya. Meskipun sejatinya kita itu akan selalu sadar ataupun tidak sadar dalam menyakiti pasangan kita.
Ini sebenarnya. Kalimat ini menjadi benar ketika dipasang bagi seseorang yang sudah menikah. Jadi bermasalah ketika dipakai sebelum menikah. Itu banyak yang kemudian saya suka sampaikan. Kenapa bisa jadi musyrik seseorang ketika mendengar musik? Iya direkam, abus YouTube-nya. Kita dipotong jadi viral gitu. Enggak gini, saya suka bilang. Jadi musyrik kalau kita nggak dengar musik ketika apa? Musik itu yang kita dengarkan justru liriknya ditujukan betul-betul sama dia dan menghilangkan kecintaan yang besar kepada Allah. Misalkan lirik lagu apa ya? Aku tidak bisa hidup. Misal ada lirik lagu, saya kan nggak terlalu sering dengar lagu ya karena saya terlalu sibuk ngafalin Quran. Nah, kamu mah sombong dalam ketaatan aja bermasalah ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Misalkan liriknya ya. Kau yang ada dalam setiap denyut jantungku misalkan. Tanpamu aku lemah. Tanpamu aku tidak Ini udah berbahaya ini. Bahkan tapi paham gak maksud papa? Kamu nyanyi sesuatu lagu yang berlebihan banget itu. Yang sebenarnya gak layak itu ditujukan bagi seseorang. Itu layaknya ditujukan sama Allah. Contoh misalkan, mohon maaf. Tahu lagu Dea Lova gak? Itu siapa yang nyiptain ini? Tapi yang viral nyanyiin itu siapa? Yang dinyanyiin sama Once, sama yang dinyanyiin sama Opik, itu bisa jadi beda. Kenapa? Bisa jadi, mohon maaf ya. Bisa jadi Once ketika menyanyikan itu untuk seseorang yang dia sukai misalkan. Ketika dia nyanyikan itu. Antara makhluk dengan makhluk. Tapi ketika Opik menyanyikan itu bisa jadi antara makhluk kepada Robnya. Sang pencipta makhluknya. Seperti nyanyian dalam hatiku. Yang memanggil lalu ada. Bayangin ketika itu ditujukan kepada makhluk. Sehingga menghilangkan eksistensi Robnya di dalam hatinya. Pernah ingat gak kisah Laila gak sengaja nginjek orang yang lagi sujud, tahu gak? Tek injek gitu. Lewat aja, koisnya gak sadar. Lalu kemudian orang yang beres sholat ini datengin, kenapa kamu menginjak kepalaku sedang bersujud? Kata kois, kenapa kamu tidak khusyuk dalam sholatmu? Kebayang gak? Aduh itu ngerti, saya gak jelaskan. Gini, kata kois, kamu kan yang sholat itu protes. Kenapa kamu nginjak kepala saya? Saya lagi sujud sama Tuhan saya. Kamu nginjak saya, kamu dasar ya kamu. Sedangkan kamu yang sedang bersujud kepada Rob yang paling kamu cintai, kamu masih merasakan kakiku. Kebayang gak jadinya? Saking cintanya si kois ini, itu sampai lupa. Jerok pisan eta. Katanya sama orang yang udah nikah juga oke. Saya bilang ya sama istri saya tuh gak pernah mencintai kamu. Kecuali saya itu mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ngelihat saya itu baik sama kamu, bukan sebenarnya saya mencintai kamu, tapi saya mencintai kamu karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya perintahkan saya untuk begitu. Jadi kalau kamu bilang, aku mencintai kamu enggak? Yes, I love you. Tapi saya mencintai kamu karena Allah. Maka saya sikapkan segala sesuatunya kepada kamu seperti ini karena kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika saya setia sama kamu, sejatinya saya sedang setia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika pun saya meninggal, kamu gak usah terlalu sedih. Karena saya sudah bertemu dengan sesuatu yang saya paling cintai. Gak usah sedih. Tangisan kamu harus tangisan, kemudian kebahagiaan. Karena pasanganmu sudah bertemu dengan yang paling dia cintai. Kak, saya suka biasa aja. Kalau saya benar-benar cinta sama istri saya mati-matian, saya gak suka. Nantinya saya tinggal sedikit di Bogor, saya pengen cepet-cepet pulang. Pengen peluk istri. Lebay jadi. Udah mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah. Sama penempatan tadi. Kalau kamu bahagia ketika kamu mengingat seseorang, maka yakinkan diri kamu bahwa kamu sedang jatuh cinta. Maka kenapa kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada solusi dari dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Artinya mencintai seseorang itu bisa jadi hadir ketika sebelum kita menikah juga. Tapi saya suka tanya gini, menikah dulu baru jatuh cinta atau jatuh cinta dulu baru menikah? Nah,
Menikah dulu baru jatuh cinta atau jatuh cinta dulu baru menikah? Siapa tim menjadikan pernikahan ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan sesuai dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Maka hal-hal yang ada di dalam pernikahan yang menjadikan kita bahagia, bukannya dalam pasangan, itulah sarana ibadah kita. Baik ya dalam pasangan, itu menjadi bentuk syukur kita kepada Allah. Kekurangan yang ada di dalam pasangan, itu menjadi sabarnya kita bersama dengan Allah. Maka kita menikah lalu kemudian harus sempurna, tapi sempurnakan cinta kita justru dengan menikah. Kalau mencari yang sempurna baru menikah, repot nanti. Hal-hal yang sempurna di makhluk itu cacat sebenarnya. Ada masanya, ada turunnya. Kamu bisa lihat seseorang baik. Saya ketemu sama artis ya, baik banget. Di IG, sosial medianya, TikToknya kayaknya asik, baik banget. Tapi ketika ketemu di real life, judes banget. Nggak sesuai. Makanya saya suka bilang, jadi orang ya biasa aja lah. Apa adanya aja. Kita selalu sama ketika berada dimanapun. Yang kayak gini, baik kayak gini ya gini. Saya suka bilang, kalau saya baik sama seorang akhwat, sama teteh misalnya, saya baik sama teteh. Teteh nggak usah baper, karena sebaik-baiknya saya sama teteh, saya pasti lebih baik lagi kepada istri saya. Nggak boleh saya lebih baik kepada wanita lain kecuali istri saya. Ibu saya, mertua saya, kakak perempuan saya. Begitu juga sebaliknya, istri saya nggak boleh berbaik-baik kepada laki-laki lain kecuali kepada suaminya sendiri. Kenapa? Karena ada aturan yang mengekang, merawat dia untuk betul dalam menempatkan cinta. Maka ketika kita sedang bersedih kepada seseorang yang kemudian mencintai kita itu, karena kayak ada apa ya, orang yang sudah menikah dan satu frekuensi itu kayak ada chemistry yang beda aja ya gitu. Teteh udah nikah belum? Belum. Usia berapa? 24? 25? 22? Oh Masya Allah. Tahun depan nikah kayaknya ya. Trust issue. Karena banyak yang KDRT, banyak yang cerai, banyak mau nikah sama yang soleh, takut dipoligami gitu. Setelah meninggalnya Khadijah, maka kalau aku adalah orang pertama dalam kehidupanmu, tolong jangan poligami aku. Itu Ali itu poligami ketika apa? Ketika Fatimah meninggal. Nabi Muhammad SAW itu baru poligami ya setelah Khadijah meninggal. Kaji aja secara psikis. Kalau di sini ada jurusan psikologi, coba kaji secara psikologi. Kaji secara psikologi kalau ada di sini. Hadirnya wanita yang kedua ketika istri pertama ada, atau hadir wanita kedua justru ketika istri pertama sudah meninggal. Itu kan beda, benar nggak? Berbeda. Pun dia tetap tidak bisa mengakui dia adalah istri yang pertama karena sebelumnya sudah ada. Jadi secara tekanan sama kayak orang takut umroh sama haji, nanti takut diazab, pasti jauh banget. Itu pikiran yang paling nggak boleh kata ulama. Pikiran kalau kita begini bakal diazab, kalau pikiran gini bakal saya udah maksiat kayaknya nggak akan diterima taubatnya, nggak boleh mikir kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mohon maaf ya teh, sepertinya seperti itulah. Jadi mudah-mudahan dapat ya maknanya. Saya kira pendapatannya bisa lebih tepat. Kalau itu dipakai kepada sebelum nikah, emang ada apa feel dengan jodoh itu kayak gitu teh. Kayak dengan chemistry-nya jodoh itu ketika kita itu bahkan ya namanya cinta tuh gitu. Cuman yang menjadikan betulnya cinta itu apa yang menjadikan dasar kita mencintai dia. Jadi misalkan teteh tuh bahagia ngelihat seseorang itu, jadi kalau inget dia tuh kayak berbunga-bunga, ya memang itu teteh jatuh cinta. Yang jadi bermasalah ketika rasa itu diakomodir, justru jadi maksiat. Tiba sedih aja gitu. Ngelihat dia tuh kayak sedih banget gitu. Salah satunya sedih kalau dia tuh ngedapetin selain teteh. Kayaknya cuman aku yang bisa bahagiain kamu tuh gitu. Nah saya kira kalau teteh ada di titik itu misalkan, silakan. Nggak jadi masalah ketika seorang wanita itu menawarkan diri laki-laki karena gantengnya.
Jangan pilih laki-laki cuman karena harta, nyiksa itu nantinya. Tapi pilihlah seorang laki-laki justru dari untuk jangan dicari pilihan Allah itu selalu yang terbaik. Biar cara Allah lah untuk kemudian mempertemukan dengan seorang yang terbaik. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang jodoh. Silakan. Oke. Syukron jazakallahu khairan kasiran atas Oh, iya. penyampaiannya Ustaz. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua oleh Tes. siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya bukan bertanya, saya Oh, iya, Pak. memberi hadiah buat Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya. Bagi yang bertanya juga dapat hadiah. Ini hadiah setahun Ustadz. Oh, Masya Allah. Langsung dapat kalender 2024 ya Pak. Makasih banyak. Masya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini pemberian kalender pertama Pak. Masya Allah. Kita belum punya Pak. Ya, dan Bapak adalah kedua karena jemaah subuh tadi saya bagikan, jadi baru jadi kemarin. Ya. Sama-sama. Oh, Ustaz, alhamdulillah hari ini harusnya Pak Anies juga di sini, cuma acaranya dipindahkan karena ada kajian ini lebih dulu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi pesan Ustadz, buatkan cintai masjid, maka antum-antum bertemu cinta di masjid. Gitu ya, Ustadz? Baik, terima kasih. Pada yang bertanya nanti dapat kalender. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Takbir. kasih. Ustaz. Oke. Oke. Terima kasih banyak atas pemberian hadiahnya dari Pak Arif. Selanjutnya kita akan Oke, baik, meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian doa dan muhasabah yang kita khususkan untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Doa dan muhasabah ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz ya Ustadz. Kepadanya kami persilakan. Itu ada yang nanya katanya? Oke. Kita kasih kesempatan. Bagaimana panitia? Apakah diberikan Apakah boleh? kesempatan? Boleh. Satu Oke, pertanyaan untuk lagi lah ya. Satu pertanyaan lagi. Ya, Panitia dipersilakan. boleh diberikan mic-nya. Oke. Perkenalan nama dan dari Oke, mana siap. asalnya Pak? Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sentul Azikra, Ustadz Hendy Boni. Iya, Pak. Jadi langsung aja ya, karena mungkin Siap. waktunya udah mau ditutup. Siap Ustaz. Jadi poin pertama itu saya tuh merasa kayak genting nih Ustadz mengenai urusan asmara ini, karena saya lihat berita-berita yang tadi Ustadz bilang viral, ada perempuan itu kejadiannya di Padang. Nah itu yang wanita yang bunuh diri itu sampai katanya dimintain mahar 500 juta. Itu satu perempuan lah ya. Pertanyaannya bagaimana menyikapi mahar ini gitu Ustadz yang begitu tinggi. Lalu yang kedua saya baca nih ternyata di Google mengenai mahar, ternyata dibilang di sini mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham. Sementara mazhab Syafi'i berpendapat mahar itu tidak ada batas minimalnya. Bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau dapat dijadikan harga bagi sesuatu atau upah boleh dijadikan mahar. Yang penting dalam mahar itu adalah kerelaan. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Pertanyaannya Terima terkait kasih mahar ya Bapak. Ustadz ya. Silahkan dijawab iya. Ustadz. Silahkan Ustaz. Ada budaya yang berbenturan dengan nilai-nilai syariat misalkan. Itu udah jadi budaya ya, ada budaya. Di Pariaman atau di Padang. Bapak saya itu Padang sebenarnya. Jakarta, Padang. Tanjung. Tapi kalau di Padang, kalau di Sulawesi itu namanya Panaik. Kalau di Sulawesi laki-laki yang beli wanita. Nah, saya kira saya nggak berani untuk memperdalam apa yang kemudian jadi maksud dan tujuan dari adat budaya ini. Ada sahabat-sahabat hijrah di sana. Saya mengambil hikmah dari Panaik itu sendiri, salah satunya adalah kenapa kemudian seorang wanita itu menetapkan kemudian ada budaya untuk kemudian laki-laki membeli wanita itu. Salah satunya saya mengambil hikmahnya adalah saya sampaikan bahwa itulah kehormatan seorang laki-laki, itu salah satunya terletak dari kekayaan harta, kerja kerasnya, dan juga dari ketakwaan. Laki-laki itu dihormati dari dua, harta dan takwa. Maka mungkin Sulawesi di sana budaya itu memaknai itu salah satunya, dan budaya ini sudah
sudah lama mengokohkan sifat laki-laki itu untuk bisa menjadi seseorang yang bertanggung jawab kemudian. Karena ada sesuatu yang sudah dia beli dengan harga yang nggak sedikit. Dan itu sebagai bentuk penghormatan bagi keluarganya yang sudah membesarkan anak ini, mendidik anak ini dengan baik gitu. Dan itu yang kemudian jadi motivasi bagi laki-laki untuk bekerja keras agar bisa menunaikan kewajibannya untuk kepada atau adat, mohon maaf ya, bukan kewajiban. Ya kewajiban adat ya di situ ya. Untuk kemudian membeli si wanita tadi, wanita yang tersebut tadi. Kemudian kalau dari daerah Pariaman atau tadi Padang, apa maksudnya ketika seorang wanita itu membeli laki-laki? Mungkin maksudnya salah satunya bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan seorang laki-laki yang justru ketika makin bertanggung jawab, makin tinggi pendidikannya, itu makin baik kualitas. Dan itu suatu bentuk penghormatan dari seorang wanita. Bukti pertama bahwa dia senantiasa akan menuruti perintah dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi hikmah yang di dalam situ saya nggak ngerti. Tapi di dalam Islam, Rasulullah Muhammad SAW kemudian membawa ajaran yang luar biasa. Sebaik-baiknya wanita itu yang paling murah maharnya. Halo, assalamualaikum. Seorang wanita itu yang paling murah dan sederhana maharnya. Saya suka bilang, kenapa banyak sekarang pernikahan yang disiapkan selama 1 tahun hanya untuk menikah 1 hari. Cateringnya dipikirin, gedungnya dipikirin, harus undangannya dipikirin, semuanya dipikirin, dan itu uangnya banyak banget. Dan dihabiskan hanya untuk 1 hari. Tapi sedikit pernikahan yang lebih memikirkan jalan kehidupannya sepanjang mendapatkan ridho Allah luar biasa. Daripada kemudian pernikahan luar biasa tapi hasilnya nggak ada apa-apanya. Pernikahan 1 hari habis 1 miliar, tapi pernikahannya cuma bertahan 3 bulan. Bahkan kemudian di dalam pernikahan suami nggak suka sholat, istri nggak suka beribadah sama Allah. Ngapain? Tujuan pernikahan itu adalah untuk menguatkan ibadah kita sama Allah. Maka tujuan pernikahan itu kan 3. 1, ibadah. Ibadah itu nggak pernah sulit, maka jangan dibuat rumit. Mohon maaf, ini sebagai bentuk kritis saya mungkin terhadap budaya. Jadi jangan sampai mengedepankan nilai budaya, tapi nilai agamanya dihilangkan. Padahal nilai agama sudah mengatur semuanya. Contoh misalkan, ketika seseorang mau menikah aja dipersulit, akhirnya dia ngapain? Zina. Halo, assalamualaikum. Coba, kebayangkan Pak, ketika nikah dipersulit, kebayang nggak? Zina, ujungnya pasti maksiat. Maka agama itu hadir untuk membuat segala sesuatu jadi mudah. Murah, mudah. Teman-teman, sholat ke masjid, bayar nggak tiket? Orang mau nonton konser harus bayar tiket. Harus war tiket dulu bahkan. Pernah nggak war tiket masjid? Halo, assalamualaikum. Atau pernah nggak war tiket kurban gitu? Wah, kurban bentar lagi nih kita booking semua supaya sold out. Pernah nggak? Dan pernah nggak populasi domba itu kemudian jadi langka? Hah? Ayo, pernah nggak populasi domba jadi langka? Padahal tiap tahun disembelih coba. Jadi langka nggak? Lihat indahnya syariat. Indahnya syariat. Orang kita ini, kalau kita menjalankan syariat Islam, sesuatu yang menjadi syariat dijaga sama Allah. Pernikahan, ketika kita yang mengedepankannya nilai syariat, kita pengen dapetin ridho Allah. Mudah, murah, cepat. Maka yang akan dijaga keberkahannya sama Allah. Tapi kalau nikahnya kita bukan karena Allah, pengen gengsi-gengsian, pengen jaga, udah repot pasti. Apalagi kalau kita pengen nikahnya jalur pacaran dulu, ujiannya luar biasa. Tanya deh, sama yang nikah lewat jalur pacaran, ujiannya luar biasa. Cara Allah ngegugurin dosa-dosanya itu. Maka Allah bikin Rasulullah SAW kemudian membuat sebuah syariat yang luar biasa. Bayangin. Aturan Allah sama aturan manusia. Aturan manusia dilanggar itu mencelakakan. Teman-teman, langgar aturan lalu lintas, lampu merah labrak, celaka nggak? Bisa jadi celaka. Hari ini selamat, besok bisa jadi ditabrak orang, bisa jadi nabrak orang. Udah celaka, mencelakakan lagi. Itu aturan manusia, apalagi aturan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat aturan sedemikian rupa untuk membuat manusia itu aman, nyaman, tenang, bahagia. Rasulullah SAW kemudian buat juga berada di lingkungan yang baik, tadi kata Bapak tadi, dari masjid akan bertemu dengan orang yang dicintai. Ketika sudah berada di lingkungan yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik, Allah akan samakan frekuensinya untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik insya Allah.
Maka tugas teteh berikutnya apa? Meluruskan niat bahwa saya ingin menikah karena Allah. Maka jangan sampai celebek ada yang namanya cinlok, cinta lokasi. Aktif di komunitas masjid tapi pacaran, ngapain? Kalau udah ketemu sama seseorang yang kemudian disukai, sampaikan kepada gurunya atau ustazahnya, saya suka nih, pengen nikah, gimana? Oke, tinggal 3 tahapan, klik ketemuan, deal. COD. Tinggal lihat ta'aruf, nador dulu, lihat dulu, alhamdulillah saya senang, udah suka nih. Ta'aruf, kemudian tanya visi misi pernikahannya, tujuan nikahnya apa, pengennya kayak gimana. Apakah sudah memahami hak kewajiban kita sebagai pasangan? Sudah. Gak usah PC-PC-an, bikin grup. Bikin grup isinya 4-an. Kamu dengan mahromnya, calon suami dengan mahromnya. Bikin grup. Gak boleh ada personal contact. Jaga kemurnian niat itu. Sampai kemudian sudah nador, baru kemudian khitbah. Ketika khitbah, tentukan pernikahannya. Jangan terlalu lama. Jangan sampai lebih dari 1 tahun kalau bisa. Ya Allah tahun depan bismillah. Sederhana aja dalam pernikahannya. Gak usah ngeribetin segala macam yang wah terlalu mewah. Sampai ngutang buat menyelenggarakan pesta. Gak usah lah. Sederhana aja. Salah satu cita-cita saya itu emang pengen merayakan pernikahan saya. Karena dulu waktu nikah enggak kayak yang teman-teman gitu, mewah. Kalau saya enggak. Sederhana. Yang penting nikah halalnya. Berkah. Maka kalau setelah itu ta'aruf, nador, ta'aruf, khitbah, udah akad nikah. Itu seru itu. Mau pegangan tangan aja, takut. Terus pernikahan. Teteh sama AA ketemu, udah suka segala macam, dah ngobrol sama keluarga, gitu aja. Ketemu, nggak usah. Nikah itu ibadah. Maka ketika teteh sudah menikah, semuanya jadi ibadah. Pegangan tangan suami istri jadi ibadah. Teman saya nanya yang kuliah kemarin jamaah di UPI. Ustaz, gimana kalau misalkan saya udah siap nikah tapi saya masih kuliah. Saya bilang nikah sambil kuliah. Kan juga bisa. Nikah muda itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu zina muda, itu jadi masalah. Kalau teteh mau beresin kuliah, oke, beresin kuliah aja dulu. Tapi jaga, 1, jangan pernah pacaran. Kalau suka sama orang, jangan terlalu dibesar-besarkan. Fokus dulu, pengen kuliah dulu. Fokus dulu, pengen selesain kuliah dulu. Jangan kedistrak sama pacaran, nanti rusak kuliahnya. Nanti rusak pendidikannya. Yang berikutnya secara mahar, balik lagi tadi, Rasulullah SAW udah mengatakan kemudian sebaik-baiknya wanita itu yang paling paling murah, paling sederhana pemberiannya. Tapi sebaik-baiknya mahar adalah penghormatan yang besar dari seorang laki-laki kepada calon istrinya juga. Ya kalau sanggup silakan. Saya lihat juga ada berita kemarin di Makassar, seorang laki-laki itu memecahkan rekor uang panaik. Istrinya itu uang panaiknya sekarang 2,5 miliar. Itu mau nikah 2,5 miliar. Uang panaik sama kayak kalau tadi di Pariaman uang apa ya? Ya kayak gitulah. Dibelinya 2,5 miliar, bayangin, luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Jadi saya pikir kalau ada wanita-wanita di sini ya jangan terlalu mahal-mahalin mahar lah, secukupnya aja. Jangan terlalu diberat-beratin. Apalagi yang jadi orang tua juga sama. Jangan terlalu memberatkan anaknya untuk kemudian menikah. Jangan dipaksa juga anaknya untuk cepat nikah. Pilihan lah, biasa aja. Teman-teman ya. Masya Allah. Syukron jazakallah ya khairan kasiran. Insya Allah gini, terjawab ya. Bukunya ya. Iya. Untuk penanya akan diberikan hadiah 1 unit buku yang telah ditandangani oleh Ustadz Handi Buni secara langsung kepada panitia, mungkin bisa dibantu untuk diserahkan hadiahnya. Insya Allah terjawab ya untuk kedua penanya ya, sudah. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada kedua penanya dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Handi Buni yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini.
Selanjutnya kita akan mendengarkan doa dan muhasabah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang memerangi Israel. Pada Ustadz dipersilahkan. Dan bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga saudara kita yang ada di seluruh dunia, wabil khusus juga di Palestina, ada juga saudara muslim kita yang tertindas mungkin di daerah yang lain, seperti di Rohingya, kemudian di Uighur, di Moro, dan di wilayah-wilayah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, insyaallah. Dan kita juga bisa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujiannya, dengan segala tantangannya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tafashuana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilang tafilana wa darhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana fir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah pertolongan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Dan berikanlah kelembutan hati kami, kesadaran hati kami untuk senantiasa mengingat saudara-saudara kami dimanapun yang sedang tertindas, mendoakan mereka setiap sujud kita, setiap selesai sholat kita, setiap perjalanan safar kita. Berikanlah kami ya Allah hati yang senantiasa mengerti, hati yang senantiasa memahami
sebagaimana ujian yang berat pada mereka, surga balasan. Sedangkan kenyamanan yang tengah kita rasakan bisa jadi terjemput dengan siksa. Maka ya Allah, berikanlah kami semangat dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami atas ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna sinabah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan buat kita semua insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan yang ada pada teman-teman semuanya, dan Allah memberikan keistiqomahan dan limpahan hidayah buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Fastabiqul khairat fisabil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.